Tuhan, mari kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Saya percaya kita akan dengan penuh sukacita hari ini. Kita memberikan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu segala kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang melihat keadaan kami. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, dan yang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu Tuhan, datanglah memenuhi kami di tempat ini. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan serta kami di tempat ini. Kami percaya ketika kami pulang keadaan kami tidak lagi sama, tapi kami penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, awas yang cinta. Allah Raja kami, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Berikan manis Engkau bagiku. Sama-sama kita
seorang tujuan seperti Aku Yesus. Tak aku sembahkan Aku
bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih setiamu, atas karunia-Mu Tuhan yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh memberikan pujian kami, penyembahan kami, ibadah yang kami dedikasikan untuk Engkau Tuhan, supaya Kau boleh disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga sebentar pemberitaan firman-Mu. Bila lewat firman-Mu kami boleh dibangun, kami boleh dikuatkan, kami boleh diperbaharui, untuk kami boleh melangkah maju. Karena kami tahu Tuhan, keinginan supaya kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, hari ini senang kita boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, hari ini topik kita akan belajar tentang keuangan. Saudara, memang topik ini agak sensitif dalam arti setiap kali hamba Tuhan yang berkhotbah tentang keuangan, kadang-kadang banyak jemaat yang langsung a priori langsung mengatakan ini uang lagi nih, nanti minta persembahan lagi. Enggak saudara, bukan itu ya. Tujuannya itu begini saudara, karena kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab, khususnya kita lihat aja di kitab Matius pasal yang ke-25 itu bagaimana Tuhan menceritakan perumpamaan. Dan dia bercerita tentang akhir zaman. Justru sebagian besar itu dia bicara tentang keuangan. Ya, saya beberapa kali sudah bahas, bahkan yang perumpamaan tentang talenta pun sebetulnya itu bukan cerita tentang talenta bakat, enggak. Konteksnya itu talenta itu jelas di sana ditulis tentang uang. Nah, jadi bagaimana kita mengelola uang itu sangat menentukan kehidupan kita. Ya, saya katakan bahwa seseorang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, sudah jangan percaya dengan dia. Kalau sudah pimpinan perusahaan, kalau dia sudah tidak jujur dalam keuangan, orang itu tidak bisa dipercaya. Dalam keluarga pun dia tidak akan bisa dipercaya. Mungkin miskin dia tidak selingkuh, tapi waktu dia punya uang dia akan selingkuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipercaya. Nah, jadi bagaimana kita mengelola tentang keuangan ini penting. Memang orang bilang gini sudah, kan uang tidak bisa membeli segalanya. Betul. Tapi kalau segalanya itu perlu uang, saudaraku. Ya, memang tidak bisa. Tidak segalanya bisa dibeli dengan uang, betul. Kita akui. Tapi segalanya itu perlu uang. Apa saja? Ya. Uang tidak bisa membawa kebahagiaan, betul. Dan nyanyiannya Kus Plus itu belum tentu kita bisa kita praktekkan. Betul ya saudaraku? Hati senang walaupun tak punya uang. Memang benar saudara tidak punya uang bisa senang? Belum tentu juga kan? Jadi hari ini kita akan mau belajar saudaraku. Memang sekali lagi paling tidak kita samakan persepsi dulu. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk ini cerita uang nanti ini mau bikin apa lagi nih, ada aksi apa lagi nih, ada kegiatan apa lagi nih supaya minta uang. Enggak. Tapi paling tidak kita belajar saudaraku supaya dalam kehidupan ini kita bisa mempraktekkannya. Ya. Nah, kita lihat dari hari ini kita bicara tentang paradoks keuangan. Ya. Kalau di temanya saya bilang paradoks keuangan, sepertinya memang agak kontroversial ya. Tuhan versus Mammon. Memang agak kontroversial, tapi kita mau coba lihat bahwa Tuhan memberikan satu hal yang ini loh, yang bisa jadi kompetitornya Tuhan itu bukan setan. Ya, bukan setan yang jadi kompetitornya. Kita lihat dari Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Nanti satu ayat ini kita akan baca sama-sama.
Matius 6 ayat 24. Oke, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi ini jelas, kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan dalam Matius pasal yang ke-6 ini adalah bagian dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Dia awali dengan ucapan berbahagia. Kemudian dia mulai menyampaikan topik-topiknya. Nah, salah satu topik yang Yesus katakan itu tentang hal mengumpulkan harta. Tuhan katakan ayat-ayat sebelumnya, kumpulkanlah harta di surga. Karena di bumi nengat dan karat akan merusak dan menghancurkan. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak akan menghancurkan. Saudara tidak bisa transfer uang ke surga. Harta saudara tidak akan bisa saudara transfer ke surga. Kenapa? Mau kirim pakai apa? Ya, saudara akan kirim pakai bank apa saja, tidak bisa. Ya, tapi ada konsep pemahaman pengertian yang Tuhan mau supaya kita bisa melakukan. Nah, Tuhan katakan dalam hal ini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi di bumi ini hanya ada dua tuan. Yang satu Tuhan, yang satu tuannya itu adalah Mammon. Jadi satu-satunya yang bisa menjadi tuan dalam kehidupan manusia selain Tuhan itu cuma satu, Mammon. Bukan iblis, tapi Mammon. Jadi kompetitornya saudaraku, saingan itu bukan iblis saudaraku. Jelas kan dibilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi ini bisa lihat kata Mammon ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Mammona. Bahasa Babelnya, Iraknya itu adalah Mima. Artinya itu seluruhnya atau sama sekali, semua, seluruhnya. Nah, pemahamannya Mammon itu begini, keinginan yang tamak yang menuntut seluruh hati manusia, dan dengan demikian mengasingkan manusia itu dari Tuhan. Saya ulang ya, keinginan yang tamak yang menuntut seluruh hati manusia, dan dengan demikian mengasingkan orang itu dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sampai menuliskan ayat ini, menyampaikan ini ayat ini, dan kemudian dikuatkan tentang beberapa perumpamaan tentang hal, jelas-jelas dikatakan tentang keuangan, tentang uang. Tentu ada alasan Tuhan yang kuat. Nah, alasan yang kuat ini yang kita mau belajar, saudara. Jadi sekali lagi, uang itu tidak salah. Tapi keinginan atau Mammon tadi, keinginan orang yang tamak, itu yang membuat orang itu akhirnya menjadikan uang itu sebagai tuan. Mammon. Ya, bukan uangnya tapi Mammon. Keinginan yang tamak, keserakahan. Jadi jangan salah mengerti. Karena memang kita akan coba lihat bahwa sebetulnya Alkitab tidak melarang orang punya uang. Sama sekali tidak. Bahkan Alkitab, Tuhan katakan begini, Tuhan menghendaki semua orang menghasilkan buah. Buah yang berlimpah. Tuhan mau kehidupan kita ini. Nah, kita coba lihat apa alasan yang kuat yang mendasari sehingga Mammon ini bisa menjadi tuan yang lain selain Tuhan Yesus. Yang pertama, kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Katakan begini. Saya akan bacakan
1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Katakan begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan itu cinta uang, bukan uangnya, cinta kepada uang. Jadi akarnya itu cinta uang. Apa bentuk kejahatannya? Ya macam-macam. Dosanya banyak. Yang dihasilkan dari cinta akan uang itu banyak. Karena dikatakan, bahkan dibilang secara jelas bahwa karena memburu uanglah banyak orang yang meninggalkan iman. Nah, saudara, Matius 6 ayat 21 juga berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara, pengujian yang paling banyak ini adalah tentang keuangan. Jadi orang itu bukan masalah kaya miskin ya, sudah enggak. Tapi masalah mindset atau cara berpikir orang tentang uang. Ada orang yang kaya, tapi mentalnya miskin tentang hal keuangan. Dia punya uang banyak. Ya, nanti dalam topik yang lain kita akan belajar bagaimana supaya kita tuh tidak menjadikan uang itu sebagai tuan. Ya, tentu ada topik, saya tidak bisa satu kali sekaligus ya. Tapi hari ini kita akan belajar alasannya yang kuat apa? Karena cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Ya, nah saudara, untuk itu mari kita mau belajar melihat supaya kita tidak mencintai uang. Karena begini saudara, orang akan melakukan apa saja untuk yang dia cintai. Saya kasih contoh, kami berdua. Saya punya banyak kelemahan, ya, ada banyak kekurangan yang mungkin menurut Ibu Esther, istri saya, kok tidak cocok, kok tidak begini, tidak begini. Saya punya kelemahan, tapi kenapa? Kami masih tetap bersama-sama dan masih saling mencintai. Kami bukan berarti kami ini sempurna, berdua-dua tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kekurangan. Enggak, kami punya kekurangan. Ada banyak hal yang saya tidak bisa lain ya. Mungkin sebaliknya juga begitu antara suami dan istri. Kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau pacaran dibanding menikah kadang-kadang tidak sesuai dengan aslinya, ya kan? Kita lihat dulu pacaran kan sepertinya orang ini kan dunia ini kan indah aja kan, sepertinya kita sudah tinggal di surga waktu pacaran. Tapi begitu menikah kan, mungkin dia bilang, iya dulu masa promosi, sekarang sudah tidak promosi lagi. Jadi orang kaget-kaget, loh kok begini, kok seperti itu, dulu itu kok begini, kok begitu rajin dia, begitu mudah senyum. Gak boleh tersandung sedikit pun kita langsung dipegang. Hati-hati dek. Aduh, koko sangat perhatian, rasanya begitu, ya kan? Tapi begitu sudah menikah, rasanya bagaikan bumi dan langit. Kenapa kami bisa bertahan dalam pernikahan? Karena gini saudara, orang akan melakukan apa saja untuk yang dia cintai. Karena saya mencintai dan dia istri mencintai. Dan kami karena saling mencintai, dan kami akan lakukan apa saja. Bukan masalahnya nanti dosa kita lakukan, enggak. Tapi kita akan korbankan, ada banyak hal. Kenapa? Karena kami mencintai. Orang akan lakukan apa saja untuk yang dia cintai. Kalau orang mencintai uang, dan dia akan lakukan apa saja supaya dia dapat uang. Dia akan korbankan imannya, dia akan korbankan integritasnya, dia akan korbankan harga dirinya supaya dia dapat uang. Kenapa? Karena dia cinta kepada uang. Kalau orang mencintai Tuhan,
maka tentu dia akan korbankan juga di apa saja yang bisa dia lakukan. Untuk apa? Karena dia mencintai Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang akan lakukan apa saja untuk yang dia cintai. Ya. Coba yang suami istri boleh tengok dulu, ya. Jangan tengok istri atau suami orang lain. Tengok aja lah istri sendiri. Kira-kira aku masih mencintai dia enggak? Dengan kekurangan, kelemahan, keberadaan dia. Kalau rasanya sudah mulai banyak menuntut, sudah mulai banyak, waduh salah pilih. Waduh, ternyata aku salah pilih. Enggak salah pilih sudah. Ya, yang sudah diberkati oleh Tuhan, diteguhkan dalam pernikahan, terimalah. Kenapa? Karena mari kita melakukan. Tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi. Ya, nah sekarang bagaimana kita mau alasan yang kuat lagi? Kalau kita cinta Tuhan, maka kita tidak akan cinta uang. Kalau kita cinta uang, maka kita tidak akan mungkin bisa mencintai Tuhan. Ini hanya pilihan, ya. Kepada siapa yang kita akan mau mencintai? Tentu hari ini kita akan memutuskan. Aku mau mencintai Tuhan. Amin. Ini putusan kita, ya. Tapi saya mendorong kita semua, ayo kita mau lakukan ini. Kita mau mencintai Tuhan lebih daripada kita mencintai yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang pertama apa? Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Oke, yang kedua, alasan yang kedua. Siapa yang jadi kepala, itu yang pegang kendali. Siapa yang jadi kepala, itu yang akan pegang kendali. Ini hukum. Ya, kita lihat Ulangan 28 ayat 13. Tuhan katakan tentang rencana Tuhan untuk kita. Ini apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Rencana Tuhan, tujuannya Tuhan untuk hidup kita semua, untuk semua kita adalah jadi kepala, bukan ekor. Kan ini jelas, tidak perlu kita tafsirkan apa-apa lagi. Ya kan, udah tidak perlu ditafsirkan. Kepala apa ini? Yang penting jadi pemimpin, jadi kepala, jadi yang terdepan. Bukan saya promosi Yamaha selalu terdepan, enggak itu ya. Tapi artinya memang jadi kepala. Yang jadi kepala dia akan pegang kendali. Itu yang kedua. Alasan kenapa kita harus Mamon ini bisa menjadi tuan yang lain selain Yesus. Karena yang jadi kepala itu akan pegang kendali. Ya. Nah, perhatikan kembali kita ke 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10. Ya, 1 Timotius 6 ayat ke-10. Katakan gini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah. Stephen sama Victor boleh maju ke depan bentar aja, enggak dikerjain kok, cuma kasih biar contoh biar lebih jelas. Karena kita pakai TV, jadi harus di depan biar kelihatan yang dari kamera. Oke. Victor menghadap ke sana, Stephen juga menghadap ke sana. Iya, menghadap ke sana. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu, siapa yang akan memburu siapa ini? Ini namanya Victor, ini namanya Stephen. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang akan memburu, siapa yang akan diburu? Hah? Victor memburu Stephen. Jadi Stephen akan memburu Victor. Kenapa? Siapa yang di depan? Siapa yang di depan? Victor yang di depan. Stephen akan memburu Victor. Mungkinkah Victor akan memburu Stephen? Tidak mungkin, karena dia tidak menghadap ke sana. Ngerti ya? Bisa paham Bapak Ibu? Stephen akan memburu Victor. Kenapa? Karena memang posisinya begini. Ya. Kalau dikatakan ini contoh, ini uang, maka Stephen yang akan memburu. Siapa yang di depan?
Ini Stephen, ini kita nih semua nih. Contoh saja, ini uang. Berarti kita di belakang, yang di depan adalah uang. Bisa paham di sini, saudara? Do you understand? Terima kasih. Saudara bisa paham siapa yang di depan? Oleh memburu uanglah. Berarti uang yang ada di depan. Ingat, yang jadi kepala dia akan pegang kendali. Tinggal pilih, kita mau memburu uang atau kita mau memburu Tuhannya. Kalau sudah buru uangnya, uang itu akan mengendalikan hidup kita. Kenapa? Karena dia yang di depan. Kepala akan jadi kaki, kaki akan jadi kepala buat kita. Siang akan jadi malam, malam akan jadi siang. Pokoknya uang dapat. Saudara, satu kali kan ada yang tanya nih, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya, ada yang tanya, menurut kamu yang paling aneh di bumi ini siapa? Dia bilang manusia. Loh, kenapa? Paling aneh. Karena dia akan korbankan kesehatannya. Dia korbankan keluarganya. Dia korbankan apa saja untuk dia dapat uang. Setelah dia dapat uang, maka dia habiskan uang itu untuk membayar kesehatannya. Kenapa? Karena dia korbankan, anak jadi telantar, tidak diperhatikan, istri, keluarga jadi telantar, dan kemudian berantakan, dan akhirnya uangnya itu habis. Dia korbankan kesehatannya untuk uang, akhirnya uang yang dia dapatkan itu dia harus bayar lagi untuk kesehatannya. Udah, oleh memburu uang, maka orang akan korbankan banyak. Mari belajar Bapak Ibu. Kalau buat keluarga-keluarga muda yang ada di Semak ini maupun yang ada di rumah, ada golden age dari usia anak kita 1-6 tahun. Suami dan istri, orang tua punya pilihan. Mau kumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan kemudian korbankan anak, atau mau berikan di golden age-nya anak itu sesuatu yang terbaik. Itu pilihan. Kita korbankan pun segala-galanya untuk mendapatkan uang. Kalau toh nanti uang itu akan habis juga untuk membiayai apa yang kita korbankan, apa gunanya Bapak Ibu? Apakah kesehatan kita lebih berharga daripada uang? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Apakah keluarga kita lebih berharga mana? Keluarga atau uang? Kalau kita katakan, ya nanti kalau tidak ada uang, keluarga saya tidak bahagia. Betul, betul. Tapi jangan korbankan. Ingat aja, yang menjadi kepala, maka dia akan pegang kendali. Oleh memburu uang, jangan korbankan sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup kita karena uang. Karena nanti kita akan bayar harganya. Mau nangis pun, seperti firman Tuhan katakan, mau keluar pun air mata darah dari kita, kalau sudah terlambat, tidak ada gunanya lagi. Berapa banyak orang tua yang nangis. Karena apa? Karena lihat hidup anaknya hancur. Tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena dia korbankan waktu yang berharga yang harusnya dia berikan kepada anaknya, tapi dia memburu uang. Dia pikir dengan uang yang banyak anaknya akan terjaga, hasilnya juga nggak baik. Seimbanglah dalam banyak hal. Kita perlu mencari uang, perlu dapatkan uang, tapi jangan korbankan sesuatu yang justru akan menghancurkan. Sesuatu yang bernilai kekal, itu penting kita jaga. Ya. Yang pertama tadi, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan.
Yang kedua, siapa yang jadi kepala, dia akan pegang kendali. Siapa yang mengendalikan hidup kita tergantung siapa yang jadi kepala. Kalau kita yang di depan, maka uang yang akan memburu kita. Tapi kalau uang yang di depan kita, maka kita yang akan memburu uang. Nah, pemahamannya itu memburu uang artinya orang akan jadikan uang itu yang pertama. Dia korbankan yang lain, dia akan kalahkan yang lain demi di depan uang. Dia akan kalahkan kebenaran, dia akan korbankan nilai-nilai hidupnya, dia akan korbankan semua demi dia dapat uang. Suatu saat uang itu akan menghancurkan kehidupannya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, memburu, ya arti kata memburu itu gini, coveted. Ya, coveted itu mendambakan. Ya, arti coveted itu mendambakan. Mendambakan itu dia sangat menginginkan, sangat menginginkan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 2. Sebelum kita masuk yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang kedua katakan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, sampai di sini aja. Ini konteksnya tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya berdoa, dan ini tentu harapan kita semua. Kita bukan menjadi hamba uang, tapi bukan uang yang jadi tuan kita, tapi Tuhanlah yang menjadi tuan buat kita. Ya, yang ketiga, Tuhan itu mau kita itu produktif dan menikmatinya. Tuhan mau kita produktif dan menikmatinya. Amsal 10 ayat yang ke-22. Di laptop kita ada terjemahan bahasa Inggrisnya? Nggak ada, Vicky? Oh. Saudara nanti ya sebentar ya, saudara boleh lihat di handphone saudara. Kalau yang punya handphone apa Alkitab, coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan salah, tapi ada yang kurang tepat pemahamannya. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Ya, jadi berkat dari Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya. And He added no sorrow with it. Sorrow itu duka, kesusahan. Jadi berkat dari Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya. Tuhan itu tidak kepingin setelah kita kaya, dengan berkat Tuhan itu dia tidak akan membuat kita jadi berduka. Kira-kira begitu. Dia tidak akan nambahin duka dengan berkatnya itu. Ya, He added no sorrow with it. Jadi saudara, kalau Tuhan itu memberkati kita, Dia juga tidak mau kita justru jadi berduka karena berkat yang Dia berikan itu. Di Amerika itu dikatakan begini, 80-90% orang yang beli lotre dan dapat hadiah jackpot nomor 1, 80-90%, setelah dia terima hadiah itu, lotre itu, 1 tahun kemudian hidupnya lebih susah daripada sebelum dia terima. Ini setelah diselidiki. Kenapa? Karena ada orang terima uang banyak, tiba-tiba dia dapat uang yang tidak pernah dia dengar pun, mungkin tidak terbayang dia dapat uang 1 miliar, sekian miliar. Dikatakan dalam 1 tahun kemudian
80-90% hidupnya justru lebih miskin daripada sebelum dia dapat hadiah. Kenapa? Karena ternyata ada banyak orang yang tidak kuat mendapatkan uang dalam seketika ini, dalam jumlah yang banyak. Ini di Amerika. Saya tak mengajarkan Bapak Ibu terus kalau gitu boleh beli lotre. Enggak, saya cuma kasih contoh saja. Ya, kasih contoh saja. Saudara, kalau Tuhan yang memberkati kita, Dia tidak ingin kita susah karena kita dapat berkat itu. Berkat itu bisa saja berupa kenaikan pangkat, jabatan, bisa saja berupa harta benda duniawi yang kita dapatkan ini. Kalau Dia memberikan berkat itu, justru Dia kepingin kita itu menikmati. Itulah yang blessing itu, berkat itu. Dia tidak ingin nambahin kita dengan susah, duka. Ada orang waktu tidak punya uang, tenang pikirannya, bisa gampang tidur, saudara. Bukan tidak punya uang lah, ya secukupnya lah. Bisa tidur dengan nyenyak. Begitu punya uang banyak, saudaraku. Tadi sudah kunci pintu belum ya? Wah, pintu sudah dikunci. Padahal udah jelas-jelas dia sudah kunci pintu. Tak bisa tidur dengan nyenyak, khawatir nanti. Nanti ada orang masuk rumahku enggak ya? Karena tiba-tiba aku dapat kabar, aku dapat uang banyak. Aduh, nanti gimana ya? Aku pergi ke ATM, orang ikuti aku enggak ya? Dulu enggak. Begitu punya uang, susah dia. Itu bukan berkat Tuhan itu. Tuhan enggak mau bikin kita susah karena berkatnya itu. Jadi Tuhan pengen kita itu menikmati. Tuhan pengen kita tuh enjoy gitu loh, menikmati apa yang Dia beri kepada kita. Jadi Tuhan tuh nggak mau kita bikin susah kita karena berkat itu. Jadi kalau saudara punya uang lebih banyak sekarang, malah nggak bisa istirahat, susah tidur, coba cek lagi. Berarti hati kita tuh sudah melekat lagi. Itu sudah jadi Tuhan buat kita. Ini tidak cerita tentang kaya dan miskin, saudara, enggak. Ada banyak orang miskin, orang enggak punya uang, tapi mentalnya ini tetap juga seperti ini. Kenapa? Karena uang dijadikan nomor satu. Dia memburu uang. Nah, mari kita mau belajar. Kalau Tuhan memberkati kita, Dia tidak ingin kita susah karena berkat itu. Dia tidak ingin kita berduka cita karena berkat itu. Dia tidak kepingin setelah kemudian punya ini, punya itu, dan sebab miliki ini, miliki itu, dan kemudian suami istri makin renggang hubungannya, makin jarang ketemu, jarang ngobrol lagi, pulang di rumah udah capek, tidak ada waktu untuk bersama-sama. Kalendernya hitam semua, tidak ada merahnya, saudara. Mari kita mau ada waktu, ya kan? Dalam hidup dia kan ada waktunya, ada retreat, ya. Seperti kita sudah tunggu sebentar, renungkan, ada waktu bersama-sama. Saya seorang teman, dia bilang gini, kalau saya lagi bersama-sama dengan ambil waktu liburan dengan keluarga. Terus kemudian dia bilang ini, saya sudah beritahu kepada keluarga ini, saya akan ke sini, kalau nanti hubungi saya, ini nomor. Saya nginap di hotel ini nomornya. Nomor hotelnya. Handphone mati semua. Kenapa? Dia bilang gini, ini waktu yang saya berharga dan saya nggak mau waktu ini habis nanti. Tiap sebentar terima telepon, oh ya sudah kirim barang ini. Akhirnya liburan itu tidak ada gunanya. Kenapa? Sama aja liburan nggak liburan. Pikir ada baiknya juga, Saya cuma mau kasih tips begini, saudara. Mungkin kita sama-sama belajar ya. Kalau saudara lagi makan di keluarga, mungkin Bapak boleh buat aturan. Kalau kita sedang makan, menunggu makanan datang,
handphone simpan semua. Kalau enggak nanti jadi orang autis kita sudah. Betul kan? Anaknya sibuk sendiri, senyum-senyum sendiri. Nanti belum lagi kejar Pokemon, kemana pergi Pokemon dikejar semua. Oh, sibuk cari Pokemon. Sementara waktu bersama-sama ini kan nggak selalu ada. Kenapa nggak coba ya? Coba aja. Selama mungkin di meja makan, oke, handphone simpan dulu. Kalau udah nanti jadi orang autis semua sudah. Bapaknya sibuk sendiri, mamanya sendiri, anaknya sibuk sendiri. Apa gunanya? Kalau mau makan di rumah aja. Kalau cuma sekedar makan. Tuhan mau kita produktif dan menikmati berkatnya. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan berpikir kalau gitu kita nggak boleh kaya. Enggak, bukan itu masalahnya. Alkitab mencatat tokoh-tokoh beriman itu adalah orang-orang yang secara materi punya berlimpah. Saudara boleh sebut di Alkitab, di tokoh-tokoh Alkitab. Tidak ada yang mati karena kelaparan, tidak bisa makan. Tidak. Tapi kenapa? Karena mereka bisa menikmatinya. Itulah yang Salomo katakan. Ada orang yang punya uang, tapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Tuhan kepingin kita produktif. Lipat gandakan apa yang Tuhan beri. Ingat saudaraku ya, yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta itu, yang satu menyimpan saja, kemudian 1 talenta itu dikasih ke siapa? Ke yang 10 ya, yang bisa melipat gandakan kita. Jadi siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Dalam kehidupan kita saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita produktif. Saya kasih satu contoh. Suatu kali Cristiano Ronaldo, pemain CR7 ya, pemain sepak bola terkenal yang sekarang sudah jadi miliarder karena ini ya, gajinya itu sudah terakhir nih saya baca, gajinya terakhir itu 1 tahun, itu 1 tahun ya, itu 100 berapa miliar, bukan juta. Jadi 1 kali dia tendang bola seberapa detik itu sudah berapa puluh juta, berapa puluh juta. Suatu kali dia duduk di bangku cadangan, marah-marah dia saudara. Padahal kalau dia duduk di bangku cadangan, uangnya dapat enggak? Tetap aja dia digaji, tetap aja dia. Tapi dia marah-marah sama pelatihnya. Dia bilang gini, untuk apa aku dibayar mahal kalau aku harus duduk di bangku cadangan? Aku dibayar mahal supaya apa? Supaya aku bisa memberikan kontribusi. Saudaraku, ini orang yang apa? Yang ngerti berkat Tuhan itu. Ya, secara rohani dia mempraktekkan itu. Jadi saudaraku, memberikan pemahaman buat kita saudaraku. Kita sebagai orang-orang yang berharap tentu mau dan Tuhan itu menginginkan the blessing of the Lord, berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tapi ingat saudaraku, kalau kita dapat berkat dan kemudian kita jadi susah karena berkat itu, nah itu yang Tuhan tidak mau. Jadi sekarang coba cek aja dari kehidupan kita. Kalau Tuhan menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita, kira-kira kita jadi tambah susah atau jadi tambah senang nih? Tambah dekat dengan Tuhan atau tambah jauh dari Tuhan? Kalau sesuatu sudah ditambahkan lagi dalam kehidupan kita, ya, kalau sesuatu sudah ditambahkan, dilipat gandakan lagi dalam kehidupan kita, coba cek aja, kita makin dekat sama Tuhan atau makin jauh? Kalau dulu ada waktu untuk berdoa, sekarang ada waktu untuk berdoa. Aduh, kalau hari Minggu saya nggak buka toko.
aduh nanti pelanggan saya akan lari, aduh nanti bagaimana. Dan orang mulai jauh. Toh kan bisa online, ya kan? Sekarang kan alasan kan begitu, kan bisa online, betul saudaraku. Satu kali saya bikin tugas kuliah saya bilang gini, kenapa alasannya kelemahan ibadah online? Karena orang tidak ibadah, orang nonton ibadah. Betul atau betul saudara? Orang tidak ibadah, tapi orang nonton ibadah. Kalau kita mau jujur, saudara, kita mau jujur ya, tapi tidak saya jawab dalam hati kita. Kalau kita lagi ibadah online nih, kira-kira sudah pakai baju serapi ini enggak? Hah? Masih serapi ini enggak? Hah? Saya bilang enggak, saya jawab. Saya enggak bermaksud mempermalukan. Tapi kadang-kadang kita ya kan ibadah online itu. Dan kita kadang-kadang menyepelekan. Tidak ada jemaat di sini. Karena jemaat sini tidak online semua kan. Artinya begini Bapak Ibu, jangan sampai berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita justru membuat kita jadi berduka jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan sangat kepingin memberkati kita semua. Sangat kepingin, dia sangat kepingin. Bahkan dikatakan dia bersuka cita kalau saudara berhasil melipat gandakan apa yang sudah ada padamu. Tuhan bilang, aku bersuka cita karena melihat yang 5 jadi 10, yang 10 jadi 20, yang 20 berlipat jadi 40, yang 50 jadi 100. Aku bersuka cita, kata Tuhan. Jadi dia tidak iri, tapi dia bersuka cita. Dia kepingin, tapi dia tidak mau. He didn't know sorrow with it. Dia tidak akan ini. Dia tidak akan bikin kita berduka dengan berkat itu. Enggak. Dia enggak tambahin buka cita dengan berkat itu. Enggak. Dia enggak tambahin kesusahan. Dia enggak tambahin yang jelek-jelek. Enggak. Karena berkat Tuhan. Alasannya saudaraku, kenapa Mamon ini bisa menjadi tuan yang lain selain Tuhan Yesus? Pertama karena cinta akan uang, akar segala kejahatan. Orang melakukan apa saja untuk yang dia cintai. Dia akan lakukan apa saja untuk yang dia cintai. Yang kedua, siapa yang jadi kepala, itu yang pegang kendali. Kalau uang yang jadi kepala, maka dia yang akan pegang kendali untuk hidup kita. Dia akan atur hidup kita. Dia akan atur langkah kita. Sekali lagi ini tidak bercerita tentang berapa banyak uang yang kita punya, tapi ini adalah tentang cara berpikir. Ya. Ketiga, Tuhan mau kita ini produktif, tapi menikmati. Ya. Dia mau kita produktif, melipat gandakan. Itu kepingin sekali Tuhan. Tuhan kepingin saudara itu semua menikmati berkatnya. Tuhan kepingin kita tuh diberkati semua, berlimpah-limpah, kepingin Tuhan. Tapi dia tidak mau nambahin duka dengan berkat itu. Justru dia kepingin kita menikmatinya. Jadi ini dasar yang kuat. Makanya Bapak Ibu, mari kita belajar. Jangan jadikan uang sebagai Tuhan. Karena tuh sekali lagi Tuhan katakan, yang bisa jadi kompetitor bukan iblis, tapi Mamon. Mamon itu bukan iblis, keinginan yang tamak. Keinginan yang tamak yang menuntut seluruh hati manusia. Dan dengan demikian memisahkan, mengasingkan manusia dari Tuhan. Itu Mamon. Keserakahan, tamakan. Sekali lagi bukan masalah seberapa banyak uang, tapi Mamon ini, itulah yang bisa menghancurkan kehidupan banyak manusia. Mari kita mau belajar hari ini. Cintai Tuhan,
berikan seluruh hidup kita, seluruh hati kita hanya untuk Tuhan, maka Dia akan memburu kita, karena kita yang di depan, bukan Dia yang di depan. Maka yang harta benda dunia ini, uang itu akan memburu kita, karena kita ada di depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ntar kita akan bersama-sama persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada yang belum sudah terima anggur dan roti? Ada yang belum? Mungkin boleh angkat, lambaikan tangan, dan kita akan layani. Musik sudah dapat? Belum? Mungkin tolong dibagi. Terima kasih Tuhan. Bersekutu dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Siapa yang selama ini menjadi Tuhan dalam hidup kita? Tuhan Yesus ke atau Mammon? Mammon itu bagaikan satu lubang yang dalam. Seberapapun kita isi, dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kita kaya. Mari bersama-sama kita ambil satu sikap. Tuhanlah menjadi Tuhan dalam hidup, bukan Allah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.
teruskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah ini mulai menjadi layak buat kami semua. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Makasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, mengangkat roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan kepadaku. Doaku bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau hanya mencintai Engkau saja Tuhan. Sepenuh hati kami hanya untuk Tuhan. Kami mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita dengar suara gembala, minggu depan kita ibadah jam 7 malam. Ya, minggu depan, khusus untuk minggu depan kita akan ibadah jam 7 malam. Karena Pak Roni Daud pesawatnya siang selesai dia melayani, kemudian jam 2 baru dia ada di Jakarta. Kita akan dilayani oleh pemimpin kita, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Nanti hari khusus minggu depan jam 7 malam. Kemudian hari Rabu, karena kita turun dari kapal kira-kira setengah 7 malam. Jadi hari Rabu kita akan adakan ibadah jam setengah 8 malam. Jadi tanggal 27 Oktober. Nanti saya akan buatkan juga di WA Group nanti jam 7 malam. Temanya kita itu adalah couple meeting. Tapi untuk yang belum menikah sudah boleh datang, ya datang aja untuk bekal buat kita supaya kita tahu, supaya paling tidak dari sekarang kita sudah bisa mengancang-ancang. Aku pilih calon suami, calon istri yang seperti apa, ya. Jadi untuk pemahaman kita, jadi hari Rabu, hari Minggu besok tanggal 24 Oktober jam 7 malam, kemudian tanggal 27 Oktober jam setengah 8 malam. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua kita boleh hadir. Hari Rabu nanti kita akan online juga nanti buat Bapak Ibu yang memang tidak bisa hadir pada waktu itu. Kita akan adakan juga secara online melalui YouTube, ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari sorga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan kau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata,
Aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu troubled. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang ya. Jangan kamu takut khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi. Bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludahi. Dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya. The fruit of our lips. Memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan. Dan saya tetap bisa mengucap syukur. Sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu. Melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik. Kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama. Dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius. Dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami dan boleh menjadi berkat-Mu
dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Beni, yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Tuhan berkati keluarga Tuhan, berkati istrinya Ibu Esther yang menjadi penopang bagi gembala kami. Tuhan berkati dalam setiap langkah daripada hamba-Mu ini. Tuhan jagai setiap Tuhan apa yang mereka inginkan untuk memperlebar kerajaan Allah di kota ini. Berkat kekuatan, kesehatan, dan berkat berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Tuhan, begitu juga bagi gembala senior kami yang ada di pusat, baik untuk Bapak Roni Daun, untuk Timotius Arifin, Tuhan berkati. Kekuatan dan kesehatan senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini Tuhan, buat bangsa dan negara yang kami kasihi ini. Tuhan berkati, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami, mulai yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan berkati kekuatan dan kesehatan mereka Tuhan, dalam setiap mengambil kebijakan Tuhan Yesus, kiranya semuanya berasal daripada Tuhan, dan boleh mereka menjalankan roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya dan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kota kami, kota Padang yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah senantiasa ada di kota ini. Berkati para pemimpin kota ini Tuhan Yesus, dan berkati juga rakyat yang ada di kota ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami datang di tempat ini dengan berbagai macam persoalan hidup Tuhan Yesus, dan kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena bukankah firman-Mu berkata Tuhan Yesus, andalkan Tuhan dalam setiap langkah-Mu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, persoalan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan sumber jawaban dalam kehidupan kami. Engkau tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami hingga akhir zaman. Tuhan berkati setiap yang sakit pada saat ini. Berikan mereka kesembuhan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Yesus, berikan kelegaan. Dalam setiap masalah, problem hidup yang mereka alami saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati keluarga demi keluarga, berkati anak-anak, istri, suami Tuhan Yesus, agar menjadi keluarga yang menyenangkan, yang takut akan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati. Engkau yang menjadikan beruntung berhasil, dan yang berusaha Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jika sebentar lagi juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan Yesus, baik itu persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur, atau perpuluhan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar lagi kami akan berpisah-pisah satu sama yang lain dari tempat ini, berkati lindungi kami dalam perjalanan kami. Antarkan kami Tuhan Yesus dengan selamat. Dan sebelum kami berpisah-pisah Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan